Akhir-akhir ini tuh gue lagi lumayan sering denger isu kreator-kreator yang gue tonton tuh banyak yang kena hack atau kebobolan channel YouTube-nya cuy. Dari mulai motifnya yang pakai email bodong ngaku-ngaku dari Google sampai link-link phishing yang makin merajalela. Jujur gue pun makin di sini makin parno cuy sama hal-hal kayak gitu. Udah gitu ditambah isu-isu data breach yang terjadi di negara tercinta kita ini cuy. Nah, kebetulan di sini gue lagi kedatangan sebuah laptop dari HP yang premisnya itu ngasih security yang lebih-lebih buat mitigasi hal-hal yang kayak gini. Pertanyaannya kira-kira cuma gimmick doang? Apa beneran aman kalau misalnya pakai laptop ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di sini gue lagi kedatangan sebuah laptop dari HP yang namanya itu HP EliteBook 845 G9. Secara overview memang kayaknya si laptop ini tuh diperuntukkan buat pekerja-pekerja atau pebisnis yang suka nyimpen data sensitif di laptopnya. Kalau kalian merhatiin, nggak jarang suka ada email-email spam yang for some reason bisa aja lolos dari sistem filteringnya platform email yang kita pakai. Udah gitu mereka pakai handle yang notabene-nya tuh bisa bikin kita percaya kalau itu adalah email asli dari entah Google, YouTube, atau perusahaan lainnya cuy. Nah ujung-ujungnya abis itu akun-akun kita tuh nanti kena hack lah, terus abis itu data kita bocor lah, segala macem, bisa dijual juga data kita di black market dan lain sebagainya. Atau bahkan di skenario yang paling parah, orang-orang nggak bertanggung jawab ini tuh bisa dapat akses langsung ke platform-platform finansial kita, kayak misalnya internet banking, terus kayak internet wallet gitu, kayak misalnya PayPal. Nah, si HP EliteBook ini datang dengan premis bisa mitigasiin hal-hal yang kayak begitu dengan first party security mereka, yaitu adalah si HP Wolf Security dan juga HP Sure. Tapi sebelum gue bahas lebih dalam soal itu, gue mau bahas dulu soal laptopnya dulu nih, karena memang di channel ini ya gue biasanya bahas laptopnya doang gak sih? Nah, seperti biasa, pertama kita akan mulai dari paket pembeliannya dulu. Jadi untuk paket pembeliannya di sini cukup simpel. Kalian bakal dapat unit laptopnya beserta chargernya, yang uniknya itu dia cuma 65 watt cuy. Dan dia juga udah pakai Type-C untuk port chargingnya. Gila cuy, charger laptop ini sama charger HP gua itu masih gedean wattnya charger HP gua. Nah, jadi secara fisik laptop ini tuh menurut gue elegan banget sih. Secara desain tuh HP EliteBook ini beneran gak ada kesan noraknya sama sekali. Bener-bener looks-nya sleek, elegan, gak pakai aksen-aksen gak jelas. Udah gitu biar makin elegan, di sini HP sengaja taruh logo yang lebih estetik lagi biar beda sama laptop HP yang lain yang masih pakai logo biasanya HP. Untuk keyboardnya dia pakai layout 75% untuk mengakomodasi ukuran laptopnya yang compact, dan di keyboardnya juga udah ada backlight warna putih yang punya sistem nge-sleep sendiri kalau misalnya kita lagi nggak ngetik di keyboardnya. Dan power button dari laptopnya juga terletak di keyboardnya cuy. Di bawahnya juga ada touchpad yang gedenya itu segaban ya, dan ditaruh tepat di bawah tombol spasi. Jadi tuh posisinya enak di tengah-tengah gitu. Selain itu di bagian kanan bawah ada fingerprint sensor juga buat login ke laptopnya kalau misalnya udah disetting. Selain itu bener-bener udah nggak ada apa-apa lagi di bodi bagian dalamnya selain tulisan logo EliteBook, logo HP Wolf Security-nya, dan logo dari speakernya yang kolaborasi sama Bang & Olufsen. Yes, HP EliteBook 845 G9 ini speakernya udah dual stereo speaker, dan mereka itu bikin speakernya kolaborasi langsung sama Bang & Olufsen, salah satu brand audio ternama di dunia barengan sama Harman Kardon dan kawan-kawannya. Dan wow sih, setelah dengar pakai kuping sendiri tuh gue bisa bilang kalau speaker di laptop ini tuh adalah speaker laptop yang paling mantep suaranya cuy. Volumenya tuh bisa kenceng banget tanpa suaranya itu pecah. Dan bener-bener suaranya tuh detail dan serasa kayak udah pakai Bluetooth speaker gitu. Nah, kita lanjut ke layarnya. Sebenarnya di sini ada bagus dan ada kurangnya sih. Jadi untuk layarnya dia itu 14 inci dengan resolusi masih Full HD aja, atau karena di sini dia itu resolusinya 1920x1200 pixel, jadi nyebutnya tuh WUXGA. Ya elah, bikin nama layar susah-susah Elite, bikin layar 2K sulit cuy. Untungnya dia di sini panelnya udah IPS, color gamutnya ada di 100% sRGB, dan max brightness-nya itu ada di 1000 nits. Yang which is sebenarnya bagus banget buat sebuah laptop, karena artinya kalaupun dia dipakai di tempat yang surroundings-nya terang banget, layarnya juga masih bisa ikut terang cuy. Tapi mungkin lu mikir kalau misalnya untuk sebuah laptop tuh 1000 nits itu kayaknya brightness yang overkill nggak sih? Mungkin iya kalau misalnya dipakai di display laptop biasa. Tapi display laptop ini itu bukan display biasa cuy. Karena untuk layar HP EliteBook 845 G9 ini, dia itu udah ada fitur HP Sure View Reflect, dimana kita bisa secara gampang toggle semacam anti-spy gitu ke layar laptopnya cuy. Jadi semisal kita lagi kerja di tempat umum dan yang kita kerjain itu adalah hal sensitif dan nggak mau kelihatan sama orang-orang di sekitar kita, bisa langsung dinyalain aja tuh si HP Sure View Reflect-nya. Jadi layarnya buat kita itu masih terang, tapi buat orang sekitar jadi gelap dan hampir nggak kelihatan apa-apa. Portnya juga untuk sebuah laptop kecil dan tipis cukup lengkap sih. Di sebelah kiri ada satu port HDMI,
satu port USB Type-A, dan 2 port USB Type-C yang mana satunya itu adalah port buat ngecas laptopnya. Dan di sebelah kanan ada satu port USB Type-A dan port audio jack. Nah, ngomongin port USB, di sini gue mau kasih tahu dulu kalian soal sponsor video ini, yaitu Orico. Di sini Orico udah baik banget buat nge-provide gue docking station mereka yang 10-in-1, yang nggak cuma bisa dipakai buat sebuah setup PC, tapi karena dia itu portable, artinya bisa dipakai juga buat laptop-laptop compact yang sekiranya portnya itu masih kurang lengkap. Orico 10-in-1 docking station ini punya port USB Type-A, Type-C, HDMI, LAN, SD card reader, dan yang paling penting tuh dia punya SSD enclosure sendiri cuy. Yang artinya bisa juga jadi storage tambahan kalau misalnya kalian masih ngerasa storage kalian itu kurang. Gue itu ngerasa kebantu banget pakai barang ini dan gue yakin bakal berguna juga di kalian. Jadi kalau kalian tertarik untuk beli ini, bisa cek link pembelian yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you Orico, dan kita kembali ke videonya. HP EliteBook 845G9 ini juga punya webcam yang bisa dipakai buat jadi face recognition-nya Windows Hello juga. Dan untuk mic-nya juga katanya sih kolaborasi juga bikinnya sama Bang & Olufsen. Mungkin kalian bisa ngejudge sendiri untuk kualitas kamera dan suaranya kayak gimana. Kalau menurut gue pribadi sih untuk kameranya ini termasuk oke banget ya untuk sebuah laptop. Dan kalau mengingat price tag-nya sih kalau misalnya dikasih kamera jelek sih gue nggak habis pikir sih. Dan juga webcamnya udah ada fitur kayak semacam privacy gitu. Jadi kalau misalnya gue geser gini, nah itu dia bakal mati ya untuk webcamnya. Dan kalau gue geser lagi dia bakal langsung nyala kayak begini. Dan sekarang gue bakal ngasih lihat, ini kan masih dalam kondisi terang ya untuk webcamnya, gue masih pakai lighting, dan gue kasih lihat sekarang yang kalau misalnya nggak pakai lighting kayak gimana, yang gelap gitu ya. Oke, jadi ini kalau misalnya dalam kondisi gelap ya, kayak begini kurang lebih webcamnya, dan gue masih bisa bilang kalau ini bagus loh webcamnya kalau misalnya gelap. Kalau misalnya dibandingin sama laptop-laptop yang pernah gue review sebelumnya, ataupun laptop gue sendiri, itu gue rasa webcamnya ini masih lebih bagus sih. Dan kalau misalnya dinaik-naikin dikit gitu ya, kayaknya kualitas webcamnya tuh mirip-mirip sama kualitas webcamnya MacBook gak sih? Selain itu berat laptopnya juga di bawah 2 kg, dan dimensi yang super compact ini bikin kita kalau bawa-bawa laptop ini tuh entah ditenteng ataupun masuk tas nggak bakal kerasa berat, dan yang pastinya nggak makan tempat. Bener-bener sebuah laptop dengan fisik yang didambakan nggak sih? Kayak misalnya kalau laptop-laptop pada punya nyawa gitu ya, mungkin si HP EliteBook 845G9 ini tuh kayak semacam body goals-nya gitu nggak sih? Nah, sekarang kita ngomongin speknya. HP EliteBook 845G9 ini udah pakai CPU AMD Ryzen 9 Pro 6950HS, yang jujur aja sebenarnya tuh gue baru denger kalau CPU Ryzen tuh ada yang Pro-Pro-nya ya. Tapi setelah gue research, for some reason si Pro ini itu nggak punya perbedaan yang signifikan dari CPU Ryzen yang biasa, alias nggak pakai embel-embel Pro. Mungkin dari kalian ada yang lebih tahu soal perbedaan AMD Ryzen biasa sama AMD Ryzen Pro. Jadi misalnya kalian lebih tahu tuh bisa kasih tahu ke gua perbedaannya tuh apa dan kenapa Pro itu bisa lebih bagus daripada yang Ryzen biasa gitu ya. Dan kalian bisa lakukan itu di kolom komentar di bawah. Dan untuk GPU-nya dia pakai AMD Radeon 680M, yang mana di atas kertas itu harusnya sih bagus ya. Tapi nantinya pasti kita coba untuk tes benchmarkingnya. Selain itu, HP EliteBook 845G9 ini juga udah dikasih 16GB RAM yang udah dual channel, sekaligus 1TB SSD yang bikin memori laptop ini bener-bener badak cuy. Nah, di sini gue coba tes performa laptopnya kalau buat main game. Untuk game pertama, seperti biasa gue coba di game enteng dulu, yaitu Valorant. Di sini gue main dengan settingan high mentok, itu bisa dapat sekitar 70-80an FPS dengan kondisi ngecas. Yang sebenarnya agak underwhelming ya untuk spek yang dia punya, dan agak ngeri-ngeri sedep juga karena suhu internal laptopnya itu bisa sampai 70-an derajat lebih cuy. Terus abis itu gue coba juga main Genshin Impact dengan settingan mentok high juga, dan ternyata di sini cuma bisa dapat sekitar 20-30an FPS aja. Dan masih sama juga, suhu internalnya agak tinggi di sini. Jujur di sini memang airflow dari laptopnya itu bener-bener kurang bagus ya. Jadi baru dipakai nge-game bentar tuh udah kerasa panas banget laptopnya. Jadi mungkin tidak disarankan untuk main game yang berat-berat banget sih di laptop ini. Di sini gue juga tes render pakai Blender dengan template mobil BMW. Itu waktu ngerendernya cukup lama ya, di sekitar 3 menitan, yang padahal udah gue setting untuk kekuatan CPU dan GPU. Dan lagi-lagi suhunya lumayan ngelunjak lagi di sekitar 70-an derajat Celcius. Oke, sebelum gue kasih final verdict gue terhadap laptop ini, gue mau ngasih tahu dulu ke kalian kalau laptop ini itu harganya di 41 jutaan. Iya bener, kalian gak salah denger kok. 41 jutaan. Ya sebenarnya emang udah gue taruh di judul sih untuk harganya. Cuman setelah kalian lihat tes performa laptopnya, apa enggak kaget-kaget gemes gitu? Oke, kita coba list pros dan cons-nya dari laptop ini. Prosnya itu dia secara desain elegan banget, build quality juga mantep, layar oke, speaker mantep, port-portnya juga udah USB 4 semua, chargernya hemat daya dan udah pakai USB-C, dan pastinya security-nya udah kejamin dengan fitur-fitur security dari HP Sure dan HP Wolf security-nya. Tapi cons-nya,
performa gaming kurang, performa render kurang, airflow-nya yang kurang, jadi bisa bikin sewaktu-waktu laptopnya tuh tiba-tiba panas sendiri gitu padahal lagi nggak dikasih tas yang berat-berat banget. Dan harganya 40 jutaan cuy. Menurut gua sih ya, sebagai pengguna laptop yang normal-normal aja, untuk laptop yang kayak begini yang performanya itu nggak bisa diandelin, walaupun dia punya kayak fitur-fitur security apa segala macem, tapi kalau buat gue pribadi yang pengguna laptop normal, itu rasanya harga 40 juta tuh malah jadi cons gak sih? Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira dari semua hal yang udah gue sebutin tentang laptop ini, harga 40 juta atau price tag 40 juta itu make sense gak sih? Coba diskusi di kolom komentar di bawah ya. Oke, jadi itu dia untuk review singkat gue terhadap HP EliteBook 845G9 ini. Mungkin buat kantor-kantor gitu ya, atau buat individu-individu yang pengen punya laptop yang security-nya berlapis-lapis, yang lapisannya tuh nggak habis-habis kayak Fulo yang nggak bolong dan banyak dong gitu ya. Mungkin bisa consider si laptop ini untuk jadi salah satu pilihan sih. Tapi kalau misalnya kalian itu adalah orang normal dengan kebutuhan-kebutuhan normal, kayaknya sih masih banyak pilihan laptop lain yang jauh lebih make sense daripada laptop 40 juta satu ini cuy. Oke, jadi itu aja untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat dan ngebantu kalian lah ya. Dan seenggaknya ngasih kalian insight terhadap laptop-laptop yang kayak begini. Karena jujur aja ini pertama kalinya gue juga untuk ketemu sama laptop kayak gini cuy. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelihatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.